Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Orang tua kami yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, para kiai, para ustaz, terlebih khusus imam masjid, pengurus masjid, tokoh masyarakat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga-tetangga kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang insya Allah di dunia dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Insya Allah mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Subuh ini kita sama-sama berbicara, kita coba-coba mengkaji tentang tarhib Ramadan. Tarhib ini menyambut sama dengan marhaba, selamat datang. Rahab itu luas, marhaba itu bisa diartikan luas. Karena di bulan Ramadan ini penuh dengan keluasan. Amal ibadah dilipat gandakan, luas. Nah, bagaimana kita cara menghadapi bulan Ramadan, menyambutnya? Bukan hanya sekedar menyambut selamat datang Ramadan seperti kita menyambut ustadz yang diundang. Selamat datang ustadz, tapi setelah datang dibiarin begitu saja. Selamat datang Ramadan, tapi setelah datang Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka kita harus benar-benar mempersiapkannya bukan pada saat di bulan Ramadannya, tapi mempersiapkannya sejak awal bulan Rajab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentu di bulan Ramadan juga kita mengharapkan keberkahan. Nah, kisi-kisi itu agar apa? Agar pada saat 1 Syawal kita benar-benar Idul Fitri. Idul Fitri ini kan kembali kepada kesucian. Bukan pakaiannya yang bersih baru beli di mall, bukan rumahnya baru dicat, tapi kalbunya, lahir batinnya suci kembali. Kisi-kisinya di mana? Kisi-kisinya dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ibaratnya begini dah. Bulan Rajab itu kita bersih-bersih dalam rumah kita.
Ada tamu mau datang nih ke rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersih-bersih rumah. Kursi dirapihkan, kamar dibersihkan, WC dibersihkan, kan begitu. Rumah kita apa? Kolbu kita. Yang mana menuju kolbu ini banyak dinding, 7 lapis dinding. Kalau dalam ilmu tasawuf ada berapa latifah? Latifatul harus kita bersihkan, yang harus kita bongkar supaya hidayah Allah yang maha suci tadi masuk ke dalam kalbu kita. Lalu apa bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban ini bersih-bersih teras rumah kita. Maka kan dalam bulan Sya'ban ada namanya nisfu Sya'ban, pertengahan. Awalnya 3 hari kita puasa, tengahnya 3 hari kita puasa, akhirnya kita 3 hari puasa. Di tengahnya ada tanggal 15. Kita kenal dengan nisfu Sya'ban, salat tasbih. Tasbih apa? Subhanallah, maha suci Allah. Mensucikan juga. Bersih-bersih teras. Lalu bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan ini bersih-bersih jalan menuju rumah kita. Kalau tadi rumah kita di dalamnya, yang kedua terasnya, Ramadan ini bersih-bersih rumah, jalan menuju rumah kita. Tapi bukan hanya jalan saja dibersihkan. Amaliyah Rajab, amaliyah Sya'ban kita gabungkan di bulan Ramadan. Agar apa? Agar Syawal tadi kita mendapatkan fitri, kembali kepada kesucian, kita menjadi suci kembali. Itu saja pembukaannya. Jadi saya mengajak berpikir tentang satu surah dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya baca, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Poin pertama di sini orang yang beriman, poin kedua perintah, yaitu apa? Puasa. Bukan hanya kita saja, tapi sebelumnya juga berpuasa. Orang-orang sebelum kita. Agar apa? Akibatnya, kalau dia berpuasa, maka dia akan bertakwa. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Jadi takwa itu akibat, hasil. Hasil dari apa? Hasil dari kita berpuasa. Takwa itu akibat, hasil. Hasil dari apa? Hasil dari puasa, hasil dari sholat, hasil dari zakat. Agar apa? Agar kita mendapatkan label. Karena orang yang bertakwa itu, dia mendapatkan label hamba. Ini kaitannya dengan bulan Rajab. Bulan Rajab siapa yang diperjalankan oleh Allah? Hamba Allah. Kalau Rasulullah tidak perlu diperjalankan, juga sudah dijamin surganya Allah. Tapi kisi-kisi Isra Mi'raj itu, maka kita perlu wajib memperingati, bukan merayakan. Bid'ah kita merayakan Isra Mi'raj itu. Bid'ah kita merayakan Nuzulul Quran itu. Bid'ah karena hari raya kita cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya memperingati itu perintah Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ingatlah masa lalumu. Mengingat masa lalu itu perintah dari Allah. Maka kita memperingati Isra Mi'raj, memperingati Nuzulul Quran, memperingati Maulid Nabi, memperingati 17 Agustus, memperingati Hari Pahlawan, memperingati apapun masa lalu, perlu. Memperingati hari kematian orang tua kita, tahlilan, itu perlu. Karena kita harus mengingat masa lalu. Dan masa lalu yang terbaik adalah Rasulullah. Perjalanan Isra Mi'raj ini bukan perjalanan biasa, bukan hanya perintah sholat. Kalau hanya perintah sholat, tidak perlu Isra Mi'raj itu Rasulullah. Tidak perlu. Kalau hanya perintah sholat, tidak perlu langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha. Dapat perintah sholat. Atau enggak titipin sama malaikat Jibril. Bukan itu. Rasulullah tidak perlu Isra Mi'raj, sudah dijamin surganya oleh Allah.
Yang perlu itu kita. Agar apa? Agar kita bisa sampai kepada Allah. Agar kita bisa menjadi hamba Allah yang diakui kehambaannya oleh Allah. Contohnya siapa? Rasulullah. Maka semua peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah itu adalah contoh. Ya, contoh. Apakah kita bisa? Bisa. Agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba Allah. Setiap doanya, setiap perilakunya, setiap apapun yang terjadi dalam diri kita, mi'raj sampai kepada Allah. Contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah dicuci hatinya sebelum Isra. Apakah Rasulullah hatinya kotor? Tidak, karena Rasulullah cuma contoh. Kalau engkau ingin sampai kepada Allah, sucikan hati kita. Makanya saya bilang bulan Rajab bersihkan rumah kita, dalamnya. Agar perjalanan di dunia, perjalanan di akhirat, maka Allah perjalankan hambanya. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memperjalankan hambanya. Orang yang sudah diperjalankan, hamba Allah yang diperjalankan oleh Allah, hidupnya pasti tenang, tidak akan pernah gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Banyak cicilan, tenang, tinggal bayar, kok tidak perlu kita pusingkan. Orang tenang pasti kebayar tuh. Cicilan motor belum beres nih gimana ya? Kalau dipikirin nggak bakalan selesai-selesai, bayar. Tenang saja pasti kebayar. Kalau kita pusing, gimana nih cicilan motor, gimana cicilan rumah? Pusing, tapi kerja kita enggak, ikhtiar tidak. Kita tidak mau melangkah, akhirnya jadi malas gara-gara mikir hutang. Malas bekerja, gak bakalan kebayar. Coba tenang saja. Bukan tenang itu bukan diam, Pak, Bu. Tenang saja kata Ustadz, tenang diam saja di rumah. Ya, yang datang cacing. Ya. Ikhtiar. Proses perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu proses ikhtiar. Ketika sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah memimpin salat berjamaah rohnya para nabi dan para rasul. 2 rakaat itu juga ikhtiar. Salat berjamaah itu ikhtiar. Salat kita itu ikhtiar. Ikhtiar apa? Agar mi'raj sampai kepada Allah. Setelah memimpin salat berjamaah, datang malaikat Jibril membawa 2 gelas minuman, susu dan khamar. Itu juga ikhtiar. Jangan sampai salah memilih. Habis salat yang dipilih khamar. Salat kita jangan mabuk. Ibadah kita jangan mabuk. Zaman sekarang kan banyak yang sholatnya mabuk. Kalau pas bagian pemilihan legislatif datang ke masjid sholat berjamaah kayak yang benar. Allahu Akbar. Udah kepilih jarang ke masjid. Sholatnya mabuk. Lalu sampai langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua sampailah ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu juga proses ikhtiar. Agar apa? Agar sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, lahirlah takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Cuman pertanyaannya, kita menjalankan perintah siapa? Meninggalkan larangan siapa? Nah itu. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini kan ujungnya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Pertanyaannya, kita menjalankan perintah siapa? Meninggalkan larangan siapa? Jangan-jangan selama ini kita lebih suka menjalankan perintah hawa nafsu kita, meninggalkan larangan hawa nafsu kita. Maka kita perlu mengenal siapa yang memerintah tadi, siapa yang melarang tadi. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, tuh, takwa akibat. Dari siapa? Dari apa? Dari puasa. Perintah puasa ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya nggak puasa, nggak apa-apa.
dia hanya tidak beriman kepada Allah, maka nggak perlu puasa Ramadan. Puasa di bulan-bulan yang lain juga nggak apa-apa. Agama lain juga ada puasa. Cuman kan puasanya menurut iman kepada siapa? Iman kepada siapa? Nah, yang diperintah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, orang yang berpuasa atas perintah dia mengimani Allah. Puasa ini, perintah puasa ini di bulan Ramadan hanya bagi orang-orang yang mengimani Allah. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah beriman kepada Allah, tapi kenapa hidup saya tetap saja seperti saya puasa? Rupanya selama ini dia tertipu karena dia tidak mengenal Allah. Perlu emang Ustadz mengenal Allah? Perlu. Makanya ada bidang ilmunya, metodenya ada. Dalam ilmu tasawuf itu ada satu metode. Metode itu tidak perlu tanya dalil. Mana dalilnya Ustadz? Namanya juga metode. Ya. Kalau kita bertanya ginilah, Rasulullah, metode berkendaraan zaman Rasulullah pakai onta. Ya, pakai onta. Kalau zaman sekarang metode berkendaraan pakai apa? Pakai Honda, Toyota, Kawasaki. Ada nggak orang bertanya, mana dalilnya Honda, mana dalilnya Kawasaki? Kan nggak ada. Tapi dalil berkendaraan ada. Kalau metode jangan banyak dalil, nggak bakalan ketemu dalil sahihnya, bahkan doibnya pun nggak bakalan ketemu. Nggak bakalan ketemu. Para alim ulama tasawuf membuat satu metode yang namanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini harus kita siapkan karena kita harus mempersiapkan lahir, mempersiapkan batin menghadapi bulan Ramadan biar Idul Fitri kita raih. Ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat ini hukum-hukum jembatan kita menuju ilmu fikih. Ilmu fikih lahirnya akhir abad pertama, pernah saya terangkan, tahun 90 sekian Hijriah. Ya, ilmu fikih. Nah, jembatan menuju ilmu tauhid itu makrifat, mengenal Allah. Itu nggak boleh terputus. Pulau ini ke pulau ini nggak boleh terputus. Kayak Batam, Galang, terus apa lagi itu kan ada jembatannya tuh. Nggak boleh terputus karena masing-masing punya kepentingan. Ketika dia bertorikoh, torikoh ini amal dari syariat. Dia sholat, maka dia harus sesuai dengan hukum-hukum syariat. Sholatnya dalam ilmu fikih. Berbicara tentang apa Ustadz? Berbicara tentang sah tidaknya kita perlu ngaji ilmu fikih. Jembatannya syariat, maka tidak boleh kita lepas syariat. Oh, kalau gitu saya kan sudah makrifatullah. Wah, itu nggak keblinger tuh kayak gitu. Nggak perlu sholat. Jembatannya syariat. Belajar ilmu fikih berbicara tentang sah tidaknya. Sah puasa bagaimana? Sahnya puasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Tak boleh di bulan Syawal. Tak boleh di bulan lainnya. Mulainya di mana? Pas terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa yang harus dilakukan? Minimal lah cukup baik. Minimal kita menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan senggama. Minimal itu, karena puasa awam itu. Cukup baik. Minimal itu. Itu aturannya, aturan fikihnya seperti itu. Ya kalau saya nggak bakal bicara soal fikihnya, saya berbicara tentang hakikatnya saja. Bertorikoh itu amalan, amal puasa itu torikoh, amal sholat itu torikoh, kita bekerja juga itu torikoh, kerja di perusahaan, ya, berumah tangga itu torikoh, amalan kita agar apa? Agar amalan ini bagaimana sesuai dengan perintah Allah, aturan Allah, nih syariatnya. Kalau kita mau berumah tangga, nikah dulu, ini hukumnya, kan begitu. Saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sekolah tunai, sah.
Kalau nggak pakai ijab kabul nggak sah. Main hantam saja, sama-sama kawinnya, sama-sama punya anaknya, tapi tidak sah. Kalau pengen sah seperti itu, hukum syariatnya harus dijalanin. Nikah juga termasuk amal ibadah, tarekat itu. Jadi bukan hanya zikir, la ilaha illallah, bukan hanya itu saja. Semua aktivitas kita bisa menjadi amal kita. Tariqah kita, jalan kita menuju Allah. Cuman Allah yang mana? Kadang kita tersalahnya di sini. Maka perlu kita mengenal Allah, makrifatullah, jembatannya ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ulama tauhid membuat satu metode lagi. Tadi ulama tasawuf, metodenya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Setelah makrifat, karena jembatan tasawuf ke tauhid ini adalah makrifat, ulama tauhid membuat satu metode, metodenya sifat 20. Jangan tanya tuh dalilnya mana, karena nggak bakalan ketemu dalilnya. Kalau ada yang bisa bilang ini sesat, nggak ada dalilnya, mana dalil yang melarangnya? Kan nggak ada semuanya. Dalil yang lemahnya nggak ada, dalil yang sahihnya pun tak ada. Karena metode apa? Agar kita bisa mengenal Allah, buat metode namanya sifat 20. Sifat Allah banyak, cuman dirangkum supaya kita mudah, orang awam ini mudah memahaminya. Bagaimana mengenal Allah? Sifat 20. Sifat 20 dibagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah apa? Wujud. La ilaha mawjuda illallah. Tiada Tuhan yang ada dan cuman satu-satunya kecuali Allah. Masuk peringkat la ilaha ma'buda illallah. Ketika kita memahami la ilaha mawjuda illallah, itu temanya, metodenya kita ngaji sifat 20 dalam ilmu tauhid. Biar kita benar-benar meyakini Allah yang ada dan cuman satu-satunya yang kita sembah. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Baru kita naik peringkat la ilaha ma'buda illallah. Tidak ada yang kami sembah, tidak ada yang kami ikuti kecuali hanya Allah. Masuk lagi la ilaha matluba illallah. Tidak ada yang kami harap kecuali Allah. Masuk lagi peringkat la ilaha maqsuda illallah. Tidak ada yang kami tuju kecuali Allah. Itu tingkatannya. Kalau ngaji syahadat, ngaji asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa perlu itu Ustaz? Karena kita perlu, jangan sampai kita puasa salah. Karena kita salah mengimani. Ngaku saya beriman, tapi iman yang bagaimana? Iman kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang tidak, yang ada dan cuma satu-satunya. Allah yang ada dan sesuai dengan sifat salbiyahnya. Maka sifat salbiyah ini adalah sifat untuk menguji kelayakan Tuhan yang kita sembah. Benar nggak Allah yang kita sembah? Jangan-jangan hawa nafsu yang kita sembah. Dalam Al-Quran surah Al-Jahsiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau Muhammad? Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka. Lalu apa kata Allah? Aku biarkan mereka tersesat. Aku tutup telinganya, aku tutup matanya. Dia bermata tapi tidak bisa melihat. Dia bertelinga tapi tidak bisa mendengar. Aku biarkan mereka tersesat dengan pengetahuannya sendiri. Sekalipun dia hafal dengan kitab, tapi dia tersesat oleh kitabnya sendiri. Kenapa? Hakikatnya nggak dapat. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, seorang ahli fikih, mendatangi seorang ahli sufi, ulama sufi. Saya namanya lupa lagi itu. Ulama sufi. Mendatangi ulama sufi, bertanya tentang hukum zakat kambing. Syekh, bisa beritahu kami tidak hukum zakat kambing? Dijawab oleh ulama sufi tadi. Jawabannya menurut pandangan kami atau menurut pandangan kalian ulama fikih?
Saya pengen keduanya. Saya pengen keduanya. Kalau menurut ulama fikih, menurut pandangan kalian, orang berzakat kambing 1 ekor jikalau sudah cukup 40 kambing. 40 kambing maka wajib berzakat 1 kambing. Itu menurut ulama fikih. Itu kata ulama sufi. Lalu bagaimana menurut ulama sufi? Ulama tasawuf. Tuan, jangankan kambing, kami ini milik Allah, kami tidak berhak memiliki kambing kok. Kami ini hamba, abdi, babu. Rumahnya milik Allah, ternaknya milik Allah, maka pantas nggak saya menghitung-hitung? Maka kalau memang Allah mau, ambillah. Tapi dengan cara Allah, bukan dengan cara hawa nafsu kita. Dari situ pas mendengar jawaban ulama sufi, Imam Hambali langsung pingsan, kaget, terpukau. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar ketika turun ayat Allah mengenai tentang apa Allah membeli. Yang lain tersenyum bahagia. Kenapa? Allah membeli amalan-amalan dari itu. Sedekahnya dibeli. Sayyidina Abu Bakar malu, menangis. Kenapa engkau menangis ya Sayyidina Abu Bakar? Ada Sayyidina Abu Bakar, saya malu. Kenapa Allah harus membeli sedangkan semua alam semesta ini miliknya? Nah itulah tasawuf, Pak. Jadi orang tasawuf nggak pakai hitung-hitung. Kalau ada orang tasawuf ngaku-ngaku dia sibuk mencari jati diri, mempopularitaskan diri, ya, itu tasawufnya tasawuf kulit, bukan tasawuf isi. Nah sekarang Bapak Ibu kalau beli lontong, isinya apa kulitnya yang dimakan? Kan kulitnya. Kulitnya apa isinya? Isinya. Atau beli bungkus lemper misalnya, lempernya dibuang isinya, kulitnya kita makan, kan tidak. Isi. Ulama tasawuf dia pasti tawadhu, dia wara, nggak bakalan berbangga-bangga. Maka guru saya bilang, kalau engkau ingin seperti hal yang diperintahkan oleh orang tua ya Syekh Abdul Qadir Jailani, pesannya cuma satu, jujur saja. Jujur. Jujur itu bukan hanya berbicara A ya A, B ya B, bukan. Kalbunya jujur, bersih dari kotoran-kotoran tipu daya hawa nafsu. Jangan sampai kita salah memilih Tuhan. Syekh Siti Jenar juga Tuhannya Allah kok. Tapi kenapa disesatkan oleh Wali Songo? Karena Syekh Siti Jenar Tuhannya Allah, Allahnya tidak qiyamuhu binafsihi. Allahnya tidak berdiri sendiri. Kalau ada Allah yang bersemayam di atas aras, ada di atas, lalu digambarkan Allah itu hanya di atas. Allah itu bertangan, Allah itu turunnya seperti kita, maka dia bukan Allah yang kita sembah. Dalam kalangan Imam Asy'ariyah Maturidiyah. Pentingnya kita ngaji sifat 20 itu biar kita nggak salah kaprah memandang Allah. Oh, kok Allah dikaji kelayakannya? Perlu kok, jangan sampai kita tersesat. Karena berbicara iman di sini. Iman apa? At-tasdiqi biqalbi wa iqrari bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, ikrar dengan lisan, wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Nah perbuatan ini takwa. Ada emang ustadz yang takwanya dia tidak takwa kepada Allah, banyak takwanya kepada hawa nafsu. Contoh, ketika main handphone, asik main handphone, WhatsAppan atau enggak baca Shopee misalnya ya, media sosial, atau enggak main slot, ya spin, itu zaman sekarang tuh, ya, handphone kan canggih-canggih tuh. Untung saya handphonenya enggak canggih. Terus subuh atau enggak pas isya, hayya 'alas shalah. Pak, sholat pak, nanti nungguin koma. Ini lagi nanggung. Lagi nanggung apa pak? Lagi nanggung rokok, ini 1 batang lagi. Rokok itu bisa juga melalaikan kita tuh. Makruh, saya nggak bakal mengharamkan. Makruh itu
ditinggalkan dapat pahala, dilakukan dapat nggak apa-apa. Dilakukan nggak apa-apa, tapi ditinggalkan dapat pahala, nggak dapat apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala, rokok nanggung sebatang lagi, kan nunggu iqomah, kan iqomah. Udah iqomah, Pak, tunggu sebentar, kan belum habis juga isanya. Gara-gara lalai itu. Itu hawa nafsu, Pak. Nanggung nih, ada berita nih di WhatsApp nih. Itu udah mau tahiyat akhir, akan masih panjang isya mah sampai ke subuh, deket-deket subuh. Akhirnya subuh kebablasan, besok lagi. Nah, itu hawa nafsu. Jangan-jangan selama ini kita bertuhankan hawa nafsu. Padahal kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Balad, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Apa kata Allah? Aku berikan dua jalan, hai manusia, kalau engkau ingin bahagia dunia dan akhirat. Ketika kamu sakaratul maut, lisan kamu ringan berucap la ilaha illallah. Ketika kamu terbaring di alam barzah, malaikat mungkar nakir malu untuk bertanya man rabbuka. Kenapa? Karena lisannya terus berucap la ilaha illallah. Ketika di akhirat lancar jalannya. Aku berikan dua jalan, kata Allah. Apa? Jalan kebajikan dan jalan keburukan. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah. Maka kata Allah apa? Maka laluilah jalan kebajikan. Yang jalan kebajikan itu adalah menanjak dan sukar. Jadi jalan kebaikan itu sukar, Pak, sulit. Mau sholat berat, mau puasa berat, mau sedekah berat. Punya duit misalnya lebih berat mau bersedekah. Mau zakat mal berat. Ya, zakat mal harta sudah miliaran. Nanya ke imam, "Pak Imam, saya punya harta sekian. Kira-kira zakat mal saya berapa?" Sudah dihitung-hitung sekitar 10 juta misalnya gitu. Aduh, besaran nih. Kalau gitu saya infak saja 100.000. Nah itu tuh hawa nafsu. Berat. Pakai ngitung-ngitung. Ya. Itu hawa nafsu. Aku berikan jalan kebajikan itu berat dan sukar menanjak. Orang perut dah gendut, berat. Terus ada tanjakan kan berat tuh. Aduh, bukit kayak mau pergi ke Bengkong kan nanjak. Turunnya enak. Tapi nanjaknya ini aduh, berat kali. Nah, kebaikan itu berat, Bapak Ibu. Tapi saking pentingnya Allah bikin pertanyaan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu jalan yang berat sukar tadi, jalan kebajikan tadi yang berat dan sukar tadi, aqabah tadi? Diperjelas oleh Allah, fakku raqabah. Jalan yang sukar berat tadi adalah fakku raqabah. Bebaskan dari perbudakan, lepas dari perbudakan, lepas dari penjajahan. Penjajah Belanda udah nggak ada, Jepang udah nggak ada kan, zaman sekarang kan nggak ada tuh. Perbudakan zaman jahiliyah juga udah nggak ada. Tapi perbudakan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Balad ini perbudakan hawa nafsu. Banyak orang yang menjadi budak-budak hawa nafsu, menjadi hamba-hambanya hawa nafsu. Sholat karena hawa nafsu, apa? Jadi ria. Saya ini ahli surga, Allahu Akbar, melihat semua itu ahli neraka. Hati-hati. Karena yang paling berat itu syahwat khafi, yang tersembunyi, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu. Syahwat khafi itu itulah tersembunyi. Ria, bangga dengan amaliyah kita, ya, senang dengan pujian-pujian manusia. Nah, ngajinya ilmu tasawuf, maka orang-orang sufi itu selalu berpakaian bulu domba. Kalau dulu tuh pakaian-pakaian wol tuh, ya, pakaian kesederhanaan. Bukan simbol pakaiannya, tapi itu hanya simbol. Prakteknya itu dia hidupnya sederhana, nggak pernah mau menampakkan saya ini kaya, saya ini miskin. Karena hawa nafsu ini, Bapak Ibu,
Dia seperti bulu, seperti kapas yang berterbangan, ketiup angin kemana-mana. Ketiup angin kemana-mana tuh. Nanti anginnya sudah hilang, turun. Dan turunnya ini nggak pandang bulu. Ketemu dengan seorang kiai, tempelin sorbannya. Ketemu dengan seorang guru, tempelin tuh pakaiannya. Ketemu dengan orang kaya, ditempelin. Ketemu dengan orang bodoh, ditempelin. Ketemu dengan orang pintar, ditempelin. Ketemu dengan orang miskin, ditempelin. Hawa nafsu itu bisa nempel pada siapa saja. Emang Ustadz, orang kaya bisa? Bisa. Banyak kok yang menjadi budak hawa nafsu. Orang kaya. Maka kalau ingin kayak kita bahagia, kan pengen tuh kita bahagia. Semua juga carinya bahagia. Pengen kayak kita bahagia, fakkur raqabah, lepaskan dari perbudakan hawa nafsu. Kalau pengen miskin kita bahagia, fakkur raqabah, lepaskan dari perbudakan hawa nafsu. Kealiman kita ingin bahagia, kita udah menghafal ini, ngaji, kan ilmu itu ada dua, al-ulum al-muktasabah, al-ulum al-ghaib. Al-ghaib ini hanya milik Allah, hanya didapat pada orang-orang yang suka membersihkan jiwa. Al-ulum al-muktasabah ini ilmu yang didapat dari perguruan-perguruan tinggi, petunjuk-petunjuk dari pesantren, dari apa. Al-ulum al-muktasabah, kayak pengajian ini juga al-ulum al-muktasabah. Karena hidayah itu ada 5, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din, dan yang ke-5 itu hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik itu milik Allah, al-ulum al-ghaib. Kita kenal ilmu ladunka, ladunni, yang datang dari Allah, ilmu kesisian. Hanya orang-orang yang bersih jiwanya lah yang dia mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka kita sibuk membersihkan jiwa kita, bukan sibuk membersihkan jiwa orang lain. Saya di sini juga hakikatnya bukan menceramahi Bapak Ibu, menceramahi diri saya bagaimana agar kalbu saya menjadi bersih. Apa hubungannya dengan Ramadan? Karena Ramadan ada perintah puasa. Puasa itu membersihkan apa? Jalan menuju rumah kita. Apa? Lisan kita, lidah kita. Maka dalam puasa itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulut yang harus kita jaga. Tapi bukan hanya mulut, mata, telinga. Makanya puasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasa awam. Puasa awam itu hanya menahan lapar dahaga dan menahan senggama dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Habis itu terserah, mau senggama lagi juga nggak masalah. Mau makan lagi juga nggak apa-apa. Tapi ingat, puasa ini mendidik kita untuk apa? Untuk biasa-biasa saja ketika kita makan. Jangan biaya bulan-bulan sebelumnya lebih kecil, malah pada saat bulan Ramadan biayanya lebih mahal. Waduh, puasa nih, ayo kita cari takjil kemana-mana. Nah, itu hawa nafsu. Udah sampai ke rumah tuh makanan nggak kemakan. Bahkan pada saat masjid bagi-bagi takjil, kalau bisa takjil yang ada di masjid pindah ke rumah. Panitia, biasanya panitia. Kalau panitia di sini nggak begitu. Yang di sana. Sibuk, waduh nasi bungkus, saya pengen yang ini, saya pengen yang itu. Akhirnya apa? Basi di rumah. Itu hawa nafsu. Puasa mengajarkan kita untuk mengontrol hawa nafsu, bukan membunuh. Karena perintah Allah, fakkur raqabah, perangi hawa nafsumu, perangi perbudakan hawa nafsu. Maka ketika Imam Al-Ghazali ingin datang ke berjamaah, ternyata hatinya riya, nggak jadi sholat berjamaah dia. Begitu. Sendirian. Bahkan untuk itu saja dia hati-hati. Atau enggak Imam, Allahu Akbar. Di Bandung ada tuh dulu, kakek saya menceritakan, kalau udah khutbah sampai nangis-nangis, ya Allah, kalau khutbah itu kan sampai nangis-nangis, ternyata dikirim surat, karena dulu masih zaman surat, dikirim suratnya. Apakah engkau sholat, apakah engkau berdoa sama seperti engkau berdoa di rumah? Setelah disuratin itu tuh Ustadz khutbah lagi di Masjid Unisba Bandung tuh, nggak pernah nangis-nangis lagi. Kenapa? Seakan-akan kena selepet, kena sentil.
Jadi kita harus jujur apa adanya. Kita bersikap harus jujur apa adanya. Itulah puasa. Mengajarkan kita untuk jujur, untuk sederhana. Perangi fakku raqabah, perangi perbudakan hawa nafsu. Karena itulah tempatnya puasa. Kenapa Ustadz puasa? Terakhir, puasa itu adalah memang cara bagaimana menundukkan hawa nafsu. Ketika akal dan hawa nafsu kita hendak dimasukkan ke dalam diri manusia, akal ditanya, siapa aku, siapa kamu? Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Udah selesai akal. Makanya akal aman. Akal itu apa sih Ustadz? Itu panjang lagi. Buat bahan nanti sajalah kalau ketemu lagi ya Pak. Tanya datang lagi hawa nafsu. Tanya oleh Allah, siapa aku, siapa kamu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Wah, bandel nih. Dimasukinlah ke neraka jahim itu hawa nafsu selama 1000 tahun. Jahim ini panasnya luar biasa. Diangkat setelah 1000 tahun. Siapa aku, siapa kamu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dikasih tempat yang panas kayak di Batam. Diangkat, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Bandel juga ada hawa nafsu. Dimasukin ke tempat, ke neraka tempat paling dingin 1000 tahun. Setelah 1000 tahun diangkat, siapa aku, siapa kamu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Bandel juga nih. Akhirnya dimasukkanlah satu tempat di mana hawa nafsu itu dibuat kelaparan selama 1000 tahun. Setelah diangkat, siapa aku, siapa kamu? Aku adalah hambamu, perutnya lapar. Engkau adalah Tuhanku. Maka untuk menundukkan hawa nafsu, yaitu dengan puasa. Tapi puasanya yang benar. Bukan puasa balas dendam. Siangnya nggak makan, maghrib langsung balas dendam 3 piring. Akhirnya tidur yang seharusnya ngasih makanan ruh di malam hari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berlama-lama di masjid, ditinggalkan. Terawih cepet-cepetan. Oh, kalau bisa sih 5 rakaat sajalah terawih. Kalau bisa 6 rakaat atau enggak 3 rakaat sajalah. Makanya ada sholawat apa terawihnya, terawih ngebut. Kenapa? Cepet-cepetan. Padahal inti dari puasa tadi, batin kita, kalbu kita, ruh kita dikasih makan dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini enggak. Puasa jadi tempat penggemukan, bukan tempat pengurusan jasad. Makanya perutnya tambah gemuk-gemuk, yang datang diabetes, asam urat, ya. Tidurnya pun nggak teratur, pada asar tidur, akhirnya kena stroke, ya. Nanti pas jam 1 bangun, baru tidur. Kenapa? Ada acara. Perbanyak kita memakan makanan ruh di bulan Ramadan. Agar apa? Agar nanti ketemu Idul Fitri kita benar-benar kembali suci. Ruh kita suci, jasad kita suci. Berlatih Pak, makan seadanya. Makanya takjilnya Rasulullah cuma dengan kurma saja. Kadang-kadang perutnya diganjel untuk nahan lapar. Kalau kita memang nggak ada makanan mungkin. Kan bedanya orang puasa dengan orang kelaparan kan, kalau orang puasa ada makanan, nggak dimakan. Orang kelaparan itu memang nggak ada makanan. Orang yang kelaparan itu nggak ada makanan. Kalau orang puasa nggak ada makanan, cuma nggak dimakan. Maka jadikanlah puasa Ramadan nanti menjadi puasa Ramadan yang terbaik bagi kita. Sehingga melahirkan Idul Fitri, kembali kita ke Fitri. Fitri lahir kita, fitri batin kita. Belajar, bawa amalan rojab kita. Dari kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah, bawa amalan Sya'ban kita. Dari kebiasaannya Rasulullah. Lalu di Ramadan, bawa kebiasaan Ramadan kita. Kita puasa untuk menundukkan hawa nafsu. Bawa, kalau tadi kalbu, kalau yang sahabat itu mata dan telinga, kalau Ramadan itu mulut kita dari makanan-makanan yang tidak baik. Karena mulut itu penting, Pak. Jalan menuju hati itu lewat mulut, Pak. Kalau kita makan makanan yang tidak thayyib, subhat, maka akan mengotori jalan masuk ke dalam kalbu. Bagaimana hidayah Allah akan masuk? Makanan yang subhat apa? Rendang itu halal, Pak. Halal. Tapi belum tentu baik. Ternyata pas kita periksa dalam rendang itu ada belatung kecil-kecil, tapi kita langsung paksa makan. Mencret apa enggak? Tidak baik Pak untuk jasad kita.
Maka kita juga harus berhati-hati ketika kita mendapatkan sesuatu, tanya dulu, ini sesuatu dapat datangnya dari mana? Adik saya kemarin pernah saya ceritakan kan, kayak begitu. Apa yang kita makan kita harus hati-hati, asalnya dari mana? Itulah untuk menjaga. Agar apa? Agar doa kita, agar rumah tangga kita, agar amaliah kita diterima mi'raj sampai kepada Allah. Bukan hanya sampai langit pertama terus dilemparkan lagi ke wajah kita. Puasa itu bukan hanya mengajarkan kita menahan lapar dahaga, tapi mengajar kita untuk berhati-hati makan apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Maka puasa orang yang awam itu hanya menahan lapar dahaga. Puasa orang yang khusus itu menahan mata pandangan. Maka Facebook itu karena banyak gambar-gambar yang aneh-aneh, tutup tuh bulan Ramadan. Tapi kalau bisa bulan-bulan yang lain pun tutup. Cukup WhatsApp sajalah, nggak ada gambarnya. Tutup pandangan mata, pendengaran telinga. Kita jaga, jangan sampai kita terbiasa mendengar, melihat hal-hal yang tidak baik. Innahu huwas samiul basir. Dalam Isra Mi'raj itu surah Al-Isra ayat 1 kan diterangkan, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau engkau ingin doa engkau diterima oleh Allah yang Maha mendengar, maka ajarkan pendengaran kamu mendengarkan hal-hal yang baik. Nasihat-nasihat agama. Kalau engkau ingin rumah tanggamu, tingkah lakumu, sikap lakumu, apapun pekerjaanmu, langkahmu dilihat oleh Allah yang Maha melihat, maka lakukanlah. Belajarlah melihat apa yang seharusnya kita lihat. Baca Al-Quran. Maka bulan Ramadan berbanyak membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat agama. Jangan salah. Kebiasaan-kebiasaan yang buruknya terus dilakukan. Jangan sampai kita mengaku bertuhankan Allah, tapi ternyata kita bertuhankan hawa nafsu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi bekal khususnya bagi saya, bagi para hadirin umumnya. Setiap detik, setiap menit dapat hikmah. Ada sesi tanya jawab? Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dengan doa. Ada mic-nya? Gak apa-apa, syuruk nanti setelah kita selesai berdoa, langsung syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mengenai puasa bulan puasa kan daripada semua. Tapi siang hari kita aktivitas itu kita pasti melihat dari kawannya. Itu gimana? Langsung mantap kita dan di rumah saja, kita sudah ngomong aja. Ya, itu saja. Iya. Jadi bukan hanya di rumah saja terus tidur menjadi nilai ibadah yang ini. Bukan hanya sih, aktivitas biasa saja. Kalau dia tukang bangunan kan berat tuh, panas ya. Inilah bukti kita bertuhankan Allah apa bertuhankan hawa nafsu. Jangan sampai gara-gara kita menjadi tukang bangunan karena panas, maka jadilah tukang bangunan yang pintar, yang berakal. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Ah panas, Allah kan maha mengerti. Allah maha mengerti, tapi kita harus mengerti. Nah itu ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'aninya, ma'nawiyahnya maha mengerti misal. Ma'aninya mengerti, Allah kan maha menjaga, tapi kita juga harus bisa menjaga. Ketika kita punya tugas di tukang bangunan, tukang nyangkul lah, ya tukang nyangkul, cangkul dengan kita lebih hina mana? Kalau cangkul itu mandinya cuma pakai serabut kan, bersihin, ya pakai air pun air bekas juga ya. Kalau kita mandi pakai air bekas enggak? Bersih. Lebih mulia mana cangkul dengan kita? Tapi kenapa kita menjadi hamba cangkul?
Ya, tukang bangunan kan canggul tuh. Kita kerja di PT, misalnya jadi supir ojek, panas. Lebih mulia mana motor dengan kita? Kenapa kita jadi hambanya motor? Maka ujiannya itu memang dari puasa tadi. Ketika puasa dia benar-benar menghambakan diri sebagai hamba Allah, kata Allah puasa-puasa sekalipun dia dagang. Pernah suatu ketika di masjid, ada salah satu masjid datang yang ingin berzakat, Ustadz pedagang nih, pedagang, nggak usah saya sebutin mereknya nanti ini lagi, pedagang, Ustadz saya mau bayar inilah kata fidyah. Fidyah apa? Saya kan nggak puasa selama sebulan. Kenapa nggak puasa? Ya karena saya berdagang, saya nggak bisa, capek Ustaz. Saya bilang mana ada bisa itu fidyah. Dengan hanya alasan itu, bapak badan kuat, ibu badan kuat, dua-duanya suami istri nggak puasa Ramadan, diganti dengan fidyah, nggak bisa, nggak sah, harus dibalas. Saya bilang, ibu lebih mulia mana produk makanan ibu dengan ibu? Produk yang makanan itu dibuat oleh ibu, berarti kan lebih mulia ibu. Kenapa ibu menjadi hamba itu? Kenapa ibu menjadi hamba duit? Karena kalau seandainya saya nggak dagang, bagaimana saya dapat THR? Emang THR yang ngasih siapa? Kita ngarepin THR dari makhluk apa THR dari Allah? Kadang kita takut, khawatir dengan Allah tuh. Kita mengaku bertuhankan Allah Maha Kaya, tapi kenyataannya kita ragu Allah Maha Kaya. Jujur Pak, saya jualan bubur sehari-hari. Bapak-bapak tahu lah, keliling Pak. Saya keluar dari posisi yang enak di Siba Vision dulu, sekarang dari Alkon. Saya keluar kenapa? Saya jualan bubur. Dulu saya jadi manajer planning, jadi manajer gudang, karena background saya manajemen. Saya tinggalkan itu semua, saya jualan bubur keliling Pak. Ada yang bertanya, itu untung apa enggak sih? Harga 3.000, dulu masih 3.000. Saya bilang bicara soal untung milik Allah. Rugi mungkin dari makhluk, tapi Allah yang akan menutup keuntungannya. Kalau untung dari Allah, bahagia Pak. Benar ternyata Pak, saya buktikan. Dari 2009 saya keluar jualan bubur keliling, saya bisa nguliahin istri saya di Ibnu Sina selesai. Sambil bayar kuliah di Ibnu Sina, saya cicil rumah tuh cash bertahap di Buana Vista, 7,5 juta per bulan. Zaman corona banyak yang mundur, banyak yang stres gara-gara corona. Saya tetap cicil itu 7,5 juta sambil kuliahkan istri saya, sambil nyekolahkan anak swasta 2 orang di SD. Siapa yang mencukupkan? Allah. Kita cuma punya modal bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Yakini asmaul husnanya Allah dengan benar. Allah Maha Kaya. Maka kita berusaha ikhtiar dulu. Masalah kecukupan milik Allah. Nah kadang-kadang ada puasa, gimana saya kan dagang. Berarti dia kurang yakin dengan kemahakuasaan Allah. Ini Ramadan saya nggak jualan nih. Apa? Nggak cukup. Kalau nggak jualan gimana cicilan rumah saya? Kenapa harus pusing? Mau diambil, ambil saja. Orang semua milik Allah kok. Saya mati cuman bahannya cuman kain kapan, itu pun kain kapan dari masjid kok. Kenapa kita ikuti hawa nafsu kita? Pengen makan banyak, pengen istri banyak. Karena kita makan makanan yang tidak baik. Mohon maaf, saya seringkali datang dipanggil ke BB Batam. Bukan untuk ceramah. Kebetulan banyak orang yang sakit jiwanya. Suaminya selingkuh lah, istrinya nggak bener lah. Kenapa saya bilang jorok makanannya? Uang terima kasih dimakan, padahal gajinya segitu, 3,5 juta mana cukup menurut kita. Tapi menurut Allah, tinggal kita benerin saja kita cara menyembah Allah akan cukup. Masya Allah. Maka kita harus belajar bagaimana cara menyembah Allah. Penyakit zaman sekarang banyak orang Islam tapi imannya yang kurang benar. Padahal kata Allah, orang yang berpuasa yang benar itu yang imannya benar. Karena puasa itu ditujukan untuk orang-orang yang beriman, iman yang benar kepada Allah. Nyambung Pak. Ketika Bapak misalnya jadi tukang, ya, aktivitas jadi tukang. Cuman bagaimana caranya supaya tidak mengganggu puasa. Pinter jadi tukang gitu. Ketika kita jadi tukang ojek, gimana caranya jangan sampai mengganggu. Saya tugasnya pasar. Ya. Supaya nyambung dengan saya. Pasalnya
natural, artinya aktivitas jalan-jalan itu ya ada yang cuma kurang tuh roknya sampai ke atas karena dan kalau kita puasa mau tidak mau kita melewati mereka itu kan. Iya. Apa solusinya itu? Solusinya Iya. ya minimal jadi yang awam dulu aja lah Pak, menahan lapar dan dahaga. Terus memang di pasar ini tempat yang paling buruk itu ya pasar. Makanya masuk pasar itu kita ta'awud dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Karena bicara soal hawa nafsu itu bicara soal diri, Pak. Ketika saya misalnya duduk, kalau misalnya saya biasa makanan-makanan yang buruk, ngelihat perempuan tuh bening aja tuh. Aduh, cocok di istri kedua nih. Makanya dikit-dikit kawin, ya enggak? Tapi kalau seandainya kita berusaha menjaga makanan yang kita makan, belajar dari situlah dulu puasa itu. Kan bertahap Pak, nggak bisa langsung misalnya, oh saya gimana nih untuk menutup pandangan, gimana saya harus menatap kok, orang lagi melayani ikan misalnya kan gitu. Saya harus tatap, aduh cantiknya. Nggak apa-apa, itu normal kok. Yang penting jangan dibawa ke hati saja. Aduh, dikejar-kejar kayak ayam ngejar-ngejar. Kan begitu, jangan. Langsung istighfar saja, bedakin dengan istighfar saja. Ketika kita melihat, cantik, Masya Allah. Kan gitu aja, Masya Allah. Biar nggak jadi penyakit ain, obatnya Masya Allah. Masya Allah. Udah selesai. Tapi kan dibawa tidur, dihayalkan, akhirnya mimpi basah. Jangan dibawa tidur. Iya. Nggak mengganggu puasa. Puasanya tetap sah. Iya. Kalau bicara diterima dan tidaknya, Pak, diterima dan tidak kan ada yang sah jadi tapi tidak makbul. Masalah makbul itu urusan Allah. Ketika kita melihat sesuatu, Masya Allah, cantiknya ini jinah mata misalnya. Masya Allah. Nah, jangan dibawa tidur, dibawa kemana-mana. Aktivitas sama ya. Jangan ya kita tidur itu kita. Enggak harus tidur. Jangan sampai kita lepas aktivitas. Ya, gitu. Akan jelas selesai. Jadi enggak harus menutup aktivitas. Ya, betul. Kita tutup saja. Yang biasanya kita misalnya aktivitas yang buruk-buruk kayak nonton handphone atau apa yang enggak gambar yang parno misalnya, tutup semua, blokir. Nanti keluar dari bulan Ramadan benar-benar tertutup habis. Karena sebenarnya intinya kita menjaga makanan kita aja, yang jangan sampai kita, apalagi di pasar tuh ya, saya sering beli, mohon maaf, beli ayam dulu, sekarang orangnya udah pindah pulang kampung. Itu kalau beli ayam dari supplier, timbangannya yang lebih. Kalau ke konsumen timbangannya dikurangin, ya. Nah, itu kan kejahatan gitu. Mengurangi timbangan gitu. Nah, hati-hati. Pokoknya kita jujur saja dalam timbangan, jujur dalam menjual, jujur. Jangan pakai keserakahan hawa nafsu. Kan kadang-kadang kalau jualan, Ustaz, ini beras sudah naikin lah 13.000. Enggak, saya bilang 10.000 masih cukup. Ustaz, ini harusnya sekian. Ini masih cukup kok. Alhamdulillah nggak rugi. Makanya berbeda harganya. Kalau misalnya dikit-dikit naik, jangan-jangan kita menaikkan harga dengan hawa nafsu kita. Cukup nggak kira nanti di sisi Allah? Nggak cukup, nggak bakalan cukup, pasti kurang. Karena banyak orang yang kaya nggak cukup kok. Semen dimakan, aspal dimakan. Ya, karena nggak cukup, karena dengan cara yang tidak baik. Baik, itu saja. Cukup? Nggak ada pertanyaan lain? Penasaran? Silakan, nggak apa-apa. Mengikuti kajian di salah satu tempat, saya ingin bertanya, menurut Bapak itu Allah tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Allah itu dalam satu surat bersemayam di atas aras, kata gitu aja. Bersemayam di atas aras. Tapi bersemayamnya Allah jangan samakan dengan bersemayamnya kita. Duduknya Allah jangan disamakan dengan duduknya kita. Atasnya Allah jangan samakan dengan atasnya kita. Saya analogikan saja. Ada bahasa Allah yang disematkan pada makhluk. Atos. Atosnya itu sama. Tapi atosnya orang Jawa dengan atosnya orang Sunda artinya sama apa beda? Beda. Jadi jangan terjebak nih. Kita jangan langsung membakukan ini bahasanya Allah tuh begini artinya. Karena bahasa Allah ini tidak akan pernah bisa kita mutasyabihat. Sulit untuk dicerna.
Dan harus dengan hikmah kita mencernanya. Ya. Terus gini, sampean sama sampeannya, sampean orang Jawa dengan sampean orang Sunda sampai sekarang pada berantem. Itu bahasa sampean. Maka Allah itu qidam, Allah itu baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Nah, 5 sifat inilah menjadi kategori kita bagaimana kita bertuhankan Allah. Inilah Allah yang layak untuk kita sembah. Dia harus qidam, dia harus baqa, dia harus mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan makhluknya. Maka kita jangan menempatkan oh Allah itu ada di ateh misalnya gitu. Ateh mana? Kita aja nggak tahu bumi ini ada di atas matahari atau di bawah matahari. Jadi Allah ada di mana? Allah itu ada di mana-mana. Ketika kita bersujud, Allah ada. Ketika kita ruku, Allah ada. Ketika kita berdiri, Allah ada. Ketika kita ada di atas langit pun tengah naik pesawat, Allah itu ada. Allah ada di mana-mana. Bahkan Allah lebih dekat dengan diri kita sendiri. Paham Pak? Tapi jangan digambarkan, ini Allah ada di sebelah saya nih, ya. Jangan mujassimah. Jadi kalau ada pemahaman menempatkan Allah bersemayam di atas aras, benar ayatnya ada. Tapi bersemayamnya beda dengan bersemayam kita, jangan digambarkan. Gitu loh, ya. Makanya perlu ngaji sifat kajian tauhid. Karena memang ada yang memandang itu. Ya, sejarahnya tauhid sehingga lahirlah tauhidnya Asy'ariyah Maturidiyah itu kita harus tahu. Lahirlah sifat 20 itu kita harus tahu. Dulunya apa? Ada yang namanya Mu'tazilah, Hawarij, ya. Mujassimah. Ya. Macam-macam itu. Ada yang Qadariyah, Jabariyah pemahamannya. Nah, kita ini sudah lengkap, tidak perlu lagi kita ini karena sudah lengkap dan pas. Allah itu ada di mana-mana. Baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas kok. Ya. Jadi kalau ada pengajian yang menempatkan Allah itu ada di atas, bersemayam, lagi duduk-duduk, apa bedanya dengan Tuhannya agama Buddha? Duduk, kepala otak gitu. Ya enggak? Jadi Allah itu beda dengan siapapun. Dan kalau ada Allah itu berbentuk atau memerlukan jasad, itu juga sesat. Syekh Siti Jenar, dia memandang Allah tidak qiyamuhu binafsihi, tidak berdiri sendiri. Maka disesatkan oleh Songo. Ketika ditanya, mana Syekh Siti Jenar? Tidak ada, yang ada Allah. Mana Allah? Tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Berarti Allah tidak berdiri sendiri. Sedangkan Allah berdiri sendiri. Dan berdirinya jangan digambarkan dengan sama dengan berdirinya kita. Sedangkan bentuknya malaikat Jibril, malaikat tuh kepalanya itu menembus aras sampai di bawah aras, kakinya itu menembus 7 lapis bumi. Bisa kita gambarkan? Tidak bisa kita gambarkan. Sayap-sayapnya mengeluarkan malaikat-malaikat lagi. Jadi menggambarkan malaikat Jibril yang kita nggak sanggup, apalagi membayangkan Allah. Maka dalam tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu ada, tapi adanya Allah itu berbeda dengan adanya kita. Itu harus ada kajian khusus Pak ya, ada kajian tauhid. Insya Allah kalau seandainya kita ketemu lagi, kita akan bersambung dengan nanti kajian tauhid, lahirnya ilmu tauhid, dan seterusnya disebutkan. Sampai akhirnya nanti apa namanya ma'ani, ma'nawiyah, sampai nanti akhirnya asmaul husna itu bersambungnya kemana. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih sekali. Terima kasih kembali daripada para jamaah semua. Tadi sudah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita untuk datang ke ilmunya, kemudian juga menjalankan yang bagaimana kita sehari-hari. Dan Ustaz mohon maaf berdoa sekalian. Ya, terima kasih. Doanya singkat saja, mudah-mudahan hidayah petunjuk, kan petunjuk tadi saya bilang petunjuk hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din, hidayatul adyan.
sama hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini milik Allah yang ditancapkan langsung ke dalam kalbu kita. Nah, yang ditancapkan langsung dalam kalbu kita ini tidak diangkat kembali karena sewaktu-waktu bisa saja diangkat hidayah itu. Nah, makanya kita berdoa mudah-mudahan hidayah yang sudah ditancapkan melalui kajian-kajian ataupun yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya singkat saja nanti kita sama-sama. Hidayatul ilham itu hidayah insting, dimiliki oleh tumbuhan, hewan. Kalau hidayatul hawas itu hanya orang yang memiliki, hanya makhluk yang memiliki mata dan telinga. Itu sudah punya kita modal semua. Lalu hidayatul akli itu hidayah akal. Kita juga sudah punya. Tinggal kita bisa bedakan mana akal, mana rasa, mana nafsu, mana pikir. Akal ini gabungan antara rasa dan pikir, hawa nafsu terpisah. Harus seimbang, rasanya harus seimbang dengan pikir kita. Itu baru kita termasuk ulil albab, orang yang berakal. Terus hidayatul adyan ini hidayah agama, hidayatul din. Hidayah agama itu dari kajian-kajian, pendidikan-pendidikan. Itu hidayatul din. Kita sudah ada, tinggal kita mengharap hidayatul taufik yang langsung datang dari Allah. Kadang nggak ngaji juga datang dari Allah, tapi yang ngaji insya Allah jauh lebih, kemungkinannya lebih besar daripada yang tidak ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap detik, setiap menit terdapat hikmah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.